Do you know the game serundeng kacang tanah? Nah, mungkin beberapa dari kalian baru mendengar ya, apa itu permainan serundeng kacang tanah. Oke, Mem Andi jelaskan sedikit ya. Serundeng kacang tanah is a traditional game that is played by children in Jakarta. Nah, jadi anak-anak di Jakarta itu punya permainan tradisional yang namanya serundeng kacang tanah. Ayo, siapa yang baru mendengar permainan ini? Nah, gak apa-apa. Oke. Nah, di era milenial seperti sekarang ini, sudah sangat jarang ditemukan anak-anak yang memainkan permainan tradisional. Ayo, Mem Andi mau tanya, siapa yang di rumahnya lebih sering bermain game di gadget ketimbang bermain game bersama teman-teman di luar? Nah, di rumah jangan terlalu sering bermain gadget ya, karena salah satunya dapat merusak kesehatan mata. Oke, kembali ke slide. So, serundeng kacang tanah is a traditional game from Jakarta. To play this game, we need 5 or more children. Jadi, semakin banyak yang ikut main, malah semakin seru loh. Nah, kalian tahu tidak, pada zaman dahulu, permainan ini merupakan permainan yang sangat famous. Apa itu famous? Terkenal. Jadi, pada zaman itu banyak sekali anak-anak yang memainkan permainan ini. Nah, kalian boleh tuh bertanya kepada kedua orang tua atau mungkin kakek nenek yang tinggal di Jakarta, mungkin mereka pernah memainkan permainan ini. Sayangnya, permainan ini sudah jarang sekali dimainkan. Oke, how to play serundeng kacang tanah? Nah, untuk memainkan game ini, the game is played by 5 or more children. Jadi, permainan ini bisa dimainkan oleh 5 orang anak atau lebih. Lalu setelah itu, do hom pimpah, melakukan hom pimpah. Masih ingat lagu hom pimpah bagaimana? Yuk nyanyi sama-sama. Hom pimpah alai hom gambreng, ma ijah pakai baju rombeng. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ketika ada anak yang kalah saat hom pimpah, dia akan menjadi the guard. Apa itu the guard? Yaitu penjaga. Nah, nanti yang jadi penjaga ini, dia akan menyanyikan lagu serundeng kacang tanah. Oke. Contohnya ada pada gambar sebelah kiri. Lihat, sing the song, nyanyikanlah lagu. Nah, anak yang berbaju kuning adalah penjaganya. Dia sedang menyanyikan serundeng kacang tanah. Nah, saat si penjaganya sedang bernyanyi, teman-temannya yang lain saling berpegangan tangan. Lihat contoh gambar sebelah kanan. Hold your friend's hands. Genggamlah tangan-tangan temanmu. Nah, setelah si penjaganya selesai bernyanyi, lalu dia menunjuk salah satu temannya. Lihat gambar sebelah kiri, point to your friend, tunjuklah temanmu. Setelah dia menunjuk salah seorang temannya, si penjaga membuat irama. Lihat gambar sebelah kanan, make a rhyme, buatlah sebuah irama. Nah, irama yang dibuat oleh si penjaga itu harus ditebak oleh anak yang ditunjuk tadi. Jika dia tidak bisa menjawab, irama apakah itu? Berarti si penjaga memenangkan permainan itu ya. Lalu, permainan tadi apakah ada hubungannya dengan imperative sentence? Kita sama-sama baca di slide. Imperative sentence adalah kalimat yang mengandung unsur perintah, permintaan, dan ajakan yang fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang agar tidak melakukan sesuatu. Contohnya ada pada kalimat-kalimat di permainan tadi. Oke, lihat. First, yang pertama, do hom pimpah,
lakukanlah hompimpa. The second, yang kedua, sing the song, nyanyikanlah lagu. And the third, yang ketiga, hold your friends' hands, genggamlah tangan-tangan temanmu. And the fourth, yang keempat, point to your friend, tunjuklah temanmu. And the last, make a rhyme, buatlah sebuah irama. Oke, nah ini adalah contoh-contoh dari imperative sentence atau kalimat yang mengandung unsur perintah. Oke. Nah, sebetulnya tanpa kita sadari, kalimat imperatif ini sering kita gunakan loh. Nah, contohnya kalimat imperatif ini bisa digunakan dalam berbagai kondisi. Yang pertama, seperti untuk memberikan perintah secara langsung. For example, close the door, tutuplah pintu. And then, open the window, bukalah jendela. And, clean your room, bersihkanlah ruanganmu. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat imperatif yang mengandung unsur perintah ya. Ayo, siapa di rumah yang sering menggunakan kalimat ini? Oke. Next. Yang kedua, kalimat imperatif juga bisa digunakan untuk memberi larangan. Nah, contohnya, for example, don't be noisy. Jangan berisik, jangan ribut. Nah, and then, don't be late. Jangan terlambat ya, jangan telat. Nah, and then, don't touch my food. Jangan sentuh makananku. Nah, ini adalah contoh kalimat imperatif yang berupa larangan. Oke, selanjutnya ada juga kalimat imperatif yang fungsinya untuk memberikan ajakan. Nah, siapa yang sering menggunakan kalimat ini? For example, let's go to school. Mari pergi ke sekolah. Let's eat the food. Mari kita makan makanan ini. And then, let's go home. Yuk kita pulang. Nah, ini adalah contoh juga kalimat imperatif. Nah, yang terakhir ada lagi, yaitu untuk memberikan petunjuk arah. For example, turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go straight, jalan lurus. Nah, fungsi kalimat imperatif di sini adalah sebagai petunjuk arah ya. Jadi, ini adalah sebagian kecil contoh-contoh dari kalimat imperatif.